Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu ya. Allahumma amin. Nah, pada video kali ini saya akan share yaitu arti NIP PNS ya teman-teman. Oke, simak sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini arti NIP PNS ya teman-teman. NIP nomor induk pegawai. Nah, jadi dari sebuah NIP seorang PNS kita bisa tahu 6 hal teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kapan ultahnya seorang PNS tersebut. Kedua, kapan menjadi PNS-nya. Yang ketiga, pegawai tersebut pria atau wanita. Nah, keempat, kapan pensiunnya. Nah, yang kelima, yaitu berapa sih gajinya. Yang keenam, kapan naik gaji berkalanya. Oke. Nah, ini contoh NIP teman-teman. Ini adalah contoh NIP PNS nih ya. 19401-2019-03-1002. Nah, oke. Bisa tahu kapan ultahnya. Nah, ini teman-teman, 1994 ini adalah tahun lahirnya teman-teman. Nah, sedangkan 01 ini adalah bulan lahirnya teman-teman. 07 adalah tanggal lahirnya. Jadi NIP itu di pertama ini adalah menunjukkan tanggal lahir dari PNS tersebut. Jadi bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kapan ultahnya, yaitu pada 7 Januari. Oke. Nomor 2, kapan menjadi CPNS. Nah, 2019. Nah, ini menunjukkan tahun diangkat jadi CPNS teman-teman. Nah, 03 itu menunjukkan bulan diangkat jadi CPNS. Jadi ini PNS ini diangkat yaitu pada 2019 bulan 3 atau Maret 2019. TMT-nya teman-teman. Oke. Terus nomor 1 nih. Nomor satu ini adalah menunjukkan jenis kelamin teman-teman. Jadi kode jenis kelamin ya, kalau 1 adalah pria, kalau 2 berarti itu adalah untuk wanita teman-teman. Jadi bisa diketahui, misalkan kita ada NIP, nah itu kita bisa ketahui itu PNS-nya pria atau wanita, ketahuan dari kodenya di sini 1 atau 2. Oke. Yang nomor 4 kita bisa tahu kapan pensiunnya teman-teman. Nah, jadi usia pensiun rata-rata menurut undang-undangnya itu adalah 58 tahun. Nah, kecuali menduduki jabatan tertentu teman-teman, misalkan eselon 2, kepala dinas atau kepala OPD ya. Atau yang menduduki fungsional sudah pangkat pembina, maka pensiunnya usia 60 tahun. Oke, kita ambil contoh di sini. Kelahiran 94 ya. Jadi usia sekarang adalah 26 tahun. Misalkan pensiun pada usia 58, maka masa kerjanya adalah 32 tahun. Jadi ini seorang PNS ini akan pensiun pada yaitu 2052 teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa kita ketahui kapan pensiunnya dari sebuah NIP. Nah, yang kelima, berapa gajinya nih? Dan kapan naik gaji berkalanya. Oke teman-teman, untuk berapa gajinya, nah, kan benar ada tabelnya teman-teman. Nah, ada tabelnya, kita lihat ya berapa gajinya. Misalkan ini S1 atau dari D3 berapa gajinya. Terus kapan naik gaji berkalanya, apakah kelihatan juga? Nah, di sini bisa kita lihat di tabelnya. Oke. Tapi mohon maaf nih, karena di tampilan slide-nya ini terlalu kecil. Nah, maka akan saya tampilkan bentuk seperti ini biar teman-teman bisa kelihatan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti kalau teman-teman pengen lihat tabelnya, silakan download ya. Silakan download atau buka peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 teman-teman. PP peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Nah, di tabel tadi nih saya sajikan di sini ya biar jelas teman-teman. Jadi golongan 3 nih ya, setara dengan S1. Nah,
masa kerja 0 sampai 1 tahun itu adalah gaji pokoknya 2579.400 teman-teman. Ini gaji pokoknya untuk yang S1 yang pertama kali kerja jadi PNS ini. Lah, kenapa kok bisa ketahuan ini gajinya? Karena kan ada tabelnya. Yang kedua, kapan naik gajinya kok bisa ketahuan? Karena seorang PNS itu akan mengalami yaitu mendapat kenaikan gaji per 2 tahun teman-teman, atau kenaikan gaji berkala. Jadi ini masa kerja 0 sampai 1 tahun adalah 2579.400. Pada setelah tahun kedua, nah setelah 2 tahun maka gaji pokoknya udah naik menjadi 2660.700. Begitu juga nanti tahun keempat, setelah 2 tahun lagi akan mengalami kenaikan lagi 2744.500 teman-teman. Ini dari S1 ya. Kita lihat dari yang lulusan D3 setara dengan 2C teman-teman. Jadi bedanya kalau dari D3 itu karena mungkin kuliahnya itu banyak prakteknya ya. Jadi PNS pertama kali itu masa kerjanya langsung dihitung 3 tahun teman-teman. Jadi beda yang dari S1 ya. Kalau S1 nggak ada pengalaman kerja ya 0 tahun masa kerjanya. Tapi kalau D3 meskipun belum punya pengalaman kerja itu dihitungnya 3 tahun teman-teman. Jadi langsung punya gaji pokok masa kerja 3 tahun yaitu 2.301.800 rupiah. Terus akan mengalami kenaikan gaji berkala 2 tahun kemudian, yaitu dengan masa kerja berarti 5 tahun. Karena tadi masuk kerja langsung dihargai masa kerja 3 tahun gitu teman-teman. Nah, dianggap aja nih berarti 2 tahun kemudian maka akan gaji pokoknya naik menjadi 2.374.300 rupiah. Terus 2 tahun kemudian naik lagi teman-teman menjadi 2.449.100 rupiah. Oke teman-teman, itu ya. Jadi ini ya, jadi bisa dari sebuah NIP tadi ya, kita bisa mengetahui banyak hal dari NIP PNS. Saya pun tahunya juga sejak jadi PNS teman-teman. Sebelumnya saya juga nggak tahu, makanya meskipun ini sederhana saya share untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, jadi gaji di atas adalah gaji pokok ya teman-teman ya. Jadi selain terima gaji pokok, PNS itu ada tunjangan yang diterima, antara lain satu, tunjangan keluarga 10% dari gaji pokok. Tadi misalkan gaji pokoknya 2457 ya berarti 10%-nya dari gaji pokok. Terus yang kedua ada tunjangan, maaf nih saya ketik ini, tunjangan anak 2% dari gaji pokok. Terus yang ketiga ada juga tunjangan beras. Yang keempat ada tunjangan kinerja atau tunjangan atau tukin ya, atau TPP. Nah, kalau di Kota Pekalongan namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai ya. Masing-masing instansi akan berbeda. Yang kelima, tunjangan jabatan. Ada jabatan sebagai jabatan pelaksana, fungsional, atau jabatan struktural, atau misalkan sudah menduduki jabatan misalkan kepala seksi atau kepala bidang, atau sudah menduduki sebagai kepala dinas, akan lebih besar lagi. Nah, selain tunjangan-tunjangan juga dapat jaminan pensiun hari tua tentunya, terus dan aman dari PHK seperti itu. Oke. Nah, makanya tidak heran ya teman-teman, setiap kali ada pembukaan seleksi CPNS ribuan ikut mendaftar ya. Nah, alhamdulillahnya sekarang dengan sistem CAT jadi bisa transparan tanpa adanya KKN. Nah, untuk teman-teman yang masih berjuang jadi PNS, saya doakan semoga bisa menjadi PNS. Amin. Insya Allah channel saya nanti akan saya fokuskan ya ke share soal-soal CPNS ya, untuk persiapan seleksi CPNS maupun sekolah kedinasan. Awalnya kemarin sih saya share-nya tentang ilmu, motivasi, dan pengembangan diri teman-teman. Oke. Nah, sekian dulu ya teman-teman yang saya share pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.